Latihan perdana timnas di Bahrain, langsung pamerkan latihan ala tim elit Eropa sampai bikin pelatih Bahrain terkesima. Saking ganasnya King Indo, FIFA soroti striker timnas Indonesia jelang hadapi Bahrain. Sintayong konfirmasi Martin Paes dan kawan-kawan dalam kondisi bugar jelang hajar Bahrain. Pelatih Jepang Hajime Mori Asu yakin timnas Indonesia lolos Piala Dunia karena hal ini. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, sekedar informasi bahwa channel ini akan memberikan informasi terbaru, akurat, terlengkap, dan terdepan mengabarkan. Sehingga tanpa banyak bacot-cocot di awal, langsung saja pasang spiral kalian, kencangkan alat pengaman, dan ceki cerot. Halo football lovers, kembali lagi di Garuda Soccer. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar timnas Indonesia spesial untuk Anda. Latihan perdana timnas di Bahrain, langsung pamerkan latihan ala tim elit Eropa sampai bikin pelatih Bahrain terkesima. Sintayong langsung geber latihan timnas Indonesia pada malam ini jelang hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini diungkap langsung oleh manajer timnas Indonesia Sumarji. Sumarji mengatakan timnas Indonesia telah melakukan latihan perdana di Bahrain pada malam ini. Ya, tentu skuad Garuda julukan timnas Indonesia bertolak ke Bahrain pada Minggu dini hari WIB. Kepergian mereka ke sana untuk melawan Bahrain dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel timnas Indonesia versus Bahrain akan digelar di National Stadium pada Selasa 10 Oktober 2024 pukul 23 WIB. Kemenangan tentu saja jadi target timnas Indonesia demi mendongkrak posisi klasemen. Sumarji mengatakan timnas Indonesia telah melakukan persiapan matang. Pasalnya, Egy Maulana Fikri CS baru akan lengkap saat berada di Bahrain karena gelombang keberangkatan pemain berbeda-beda. Keberangkatan pemain timnas Indonesia menuju Bahrain ada dua pola. Polanya, pemain yang berkarir di Liga 1 Indonesia berkumpul di Jakarta lalu menuju ke Bahrain. Sementara itu pemain yang sedang berkiprah di luar negeri mereka akan langsung menyusul tim di Bahrain. Sumarji mengatakan timnas Indonesia sudah menggelar latihan perdana malam ini. Latihan timnas kali ini berbeda daripada biasanya. Mirip latihan ala tim-tim elit Eropa. Sampai pelatih Bahrain kagum dan tidak bisa berkata-kata. Untung saja tidak pingsan. Kami langsung menggelar latihan perdana malam ini. Langsung latihan dan gaya latihannya mirip tim elit Eropa. Malaysia nggak level, kata Sumarji. Sumarji mengatakan timnas Indonesia sudah terbiasa untuk tidak berleha-leha dalam melakukan persiapan tim. Langkah itu dilakukan mereka agar bermain api demi meraih poin maksimal. Sebatas informasi, Pratama Arhan dan kolega saat ini berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 2 poin. Poin itu setelah mereka bermain imbang 1-1 dengan Arab Saudi dan seri 0-0 melawan Australia. Saking ganasnya King Indo, FIFA soroti striker timnas Indonesia jelang hadapi Bahrain. FIFA tiba-tiba menyoroti striker timnas Indonesia jelang skuad Garuda melakoni 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan China. Akankah hal ini membuat para lawan timnas Indonesia akhirnya gemetar melawan skuad Garuda? Dalam unggahan terbarunya di akun Instagram FIFA World Cup, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA tiba-tiba menampilkan potret Boaz Solosa. Sang pemain diketahui merupakan striker legendaris timnas Indonesia yang merupakan sesepuh Papua. FIFA pun tampak mengakui kehebatan Boaz Solosa. Dia melempar pujian kepada Boaz Solosa sembari meminta pendapat dari pengikut lain di Instagramnya. Salah satu striker legendaris Indonesia, Boaz Solosa, tulis keterangan FIFA. Sontak unggahan itu kebanjiran banyak komentar positif yang menggambarkan kehebatan Boaz Solosa. Bahkan banyak netizen yakni jika Boaz Solosa masih bermain saat ini, dia akan membuat skuad Garuda makin tangguh. Jika Boaz ada di era sekarang, mungkin timnas Indonesia lebih ganas, kata netizen Indonesia. Menariknya, unggahan FIFA ini muncul kala timnas Indonesia akan segera menghadapi timnas Bahrain dan China dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga itu akan dilakoni pada bulan ini. Timnas Indonesia akan lebih dahulu tandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024. Kemudian, selang 5 hari kemudian, pasukan Sintayong akan bertandang ke markas China. Dengan mengulas para pemain tangguh timnas Indonesia yang memang sudah ada sejak dulu hingga saat ini, akankah para rival skuad Garuda menjadi gentar, terutama Malaysia? Saat ini, meski sudah tak diperkuat Boaz seperti Ragnar Oratmangun, Jai Idrus, Martin Paes, dan masih banyak lagi lainnya.
Sintayong mengkonfirmasi Martin Paes dan kawan-kawan dalam kondisi bugar jelang hajar Bahrain. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan dua pemain andalannya Witan Sulaiman dan Martin Paes siap tempur untuk laga timnas Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini tentunya jadi kabar baik karena Witan dan Martin Paes sempat dikabarkan alami cedera. Witan Sulaiman dan Martin Paes mengalami cedera setelah membela klubnya masing-masing. Witan didera cedera saat membela Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat Bandung, Jawa Barat pada 23 September 2024 lalu. Sementara itu, Martin Paes mengalami cedera ringan pada tangannya saat FC Dallas dikalahkan San Jose pada Kamis 3 Oktober 2024. Kabar cedera kedua pemain itu tentu mengkhawatirkan bagi pendukung timnas Indonesia, termasuk saya sendiri. Skuad Garuda diketahui akan berhadapan dengan Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Sintayong akan menghajar Bahrain di Stadion National Stadium Rifa pada Kamis 10 Oktober 2024. Amin. Namun, Sintayong kini memastikan kondisi Witan dan Martin sudah membaik untuk membela timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu memastikan kondisi Witan dan Martin Paes sudah dicek oleh tim fisioterapi. Mereka disebut siap bermain untuk laga melawan Bahrain. Tidak ada masalah untuk kedua pemain dari tim fisio juga telah terapi, jadi dalam kondisi baik, kata Sintayong. Timnas Indonesia sendiri sudah melakukan persiapan latihan di Bahrain pada malam ini. Sementara Martin Paes kabarnya akan bergabung setelah pertandingan terakhir FC Dallas yang digelar pada Senin 7 Oktober 2024. Mari sama-sama kita dukung dan doakan timnas Indonesia supaya lolos ke Piala Dunia 2026. Amin amin ya robbal alamin. Karena hanya channel inilah yang selalu mendoakan timnas Indonesia supaya lolos ke Piala Dunia dan tampil di Piala Dunia serta bisa berbuat banyak dan membalaskan dendam melawan Argentina. Info Rimet. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu yakin timnas Indonesia lolos Piala Dunia karena hal ini. Meski belum bertemu, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menyebut timnas Indonesia adalah kuda hitam di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, pelatih kawakan itu mengaku timnas Indonesia bisa saja lolos menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara di media lokal Jepang, Hajime berpendapat skuad besutan Sintayong ini adalah kekuatan baru yang patut diwaspadai. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Hajime Moriyasu. Di samping itu, Hajime berkeyakinan jika Jepang akan melenggang ke putaran final Piala Dunia 2026. Indonesia dan Jepang sendiri belum saling sikut di grup tersebut. Namun, negeri matahari terbit nampaknya menilai skuad Garuda akan menyusahkan mereka dan mereka merasa ketakutan sampai ketar-ketir ngelintir. Terakhir kali keduanya bersua ketika di ajang Piala Asia 2023 lalu di fase grup dengan kemenangan Jepang 3-1, di mana saat itu timnas Jepang bermain lumayan curang. Saat ini Jepang berada di puncak klasemen dengan nilai sempurna 6 hasil 2 kali tampil plus total mencetak 12 gol. Indonesia dan Jepang akan bertemu pada 20 November 2024 mendatang, di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu. Kemudian pertemuan kedua terjadi pada 10 Juni 2025 di kandang Jepang. Pemain andalan Sintayong dan timnas Indonesia tampil menggila di Eropa. Pemain keturunan Pulau Haruku Maluku yang sudah dinaturalisasi timnas Indonesia, Saini Patinama, kembali mencuri perhatian di kancah sepak bola Belgia. Dalam laga kontra RFC Seraing, bek kiri Kasyupen ini tampil solid dan turut andil dalam kemenangan tim dengan skor 2-1. Bertanding di Stade du Pairai Seraing pada Minggu dini hari WIB, Saini Patinama bermain selama 81 menit dan menunjukkan performa yang sangat signifikan. Tak hanya kokoh di lini belakang, pemain berusia 26 tahun ini juga aktif membantu serangan tim. Statistik pertandingan mengungkap dominasi Saini Patinama di lapangan. 3 sapuan, 1 intercept, dan 2 tackle sukses ia catatkan untuk menghalau serangan lawan. Selain itu, akurasi umpannya mencapai 94% dengan 1 umpan kunci yang mengancam gawang lawan. Kontribusi kakak ipar saya Saini Patinama tak hanya terlihat dari sisi defensif. Saini Patinama juga aktif membantu serangan dengan 65 kali sentuhan bola dan 2 umpan panjang akurat. Performa apik ini pun diakui oleh Soka Sover yang memberinya rating 7,1. Kemenangan atas Seraing membawa Kasyupen tetap bersaing di papan tengah klasemen Liga 2 Belgia. Sementara itu, Saini kini tengah bersiap untuk membela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Pujian dan ekspektasi tinggi pun kini mengiringi langkah Saini Patinama. Publik sepak bola Indonesia berharap pemain berdarah Maluku ini mampu membawa angin segar bagi skuad Garuda.
Itulah informasi seputar Timnas Indonesia spesial dari Garuda Soccer. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!